Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu lagi di persekutuan doa pagi hari ini. Kita berkumpul untuk bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema alamat baru. Didasarkan pada bacaan dari surat Efesus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau karuniakan. Kami boleh berkumpul lagi dalam persekutuan doa pagi ini. Kami mau berdoa kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa di sorga, firmani kami. Bukakan telinga kami untuk mampu mendengar, mampu memahami kehendak-Mu, dan mampu melakukannya. Bapa, berfirmanlah, kami mau mendengarkan. Dalam nama Yesus Sang Firman yang telah menjadi manusia kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-10 akan saya bacakan. Demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah bacaan dari surat Efesus pasal 2 maksud saya, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan merenungkannya bersama-sama. Demikian saudara-saudara, di bawah tema alamat baru. Apa artinya alamat baru? Istilah alamat pasti kita semua paham, karena kita semua punya alamat. Alamat dengan ciri masing-masing. Jika kita mau melepaskan diri dari ciri rumah kita di alamat yang ada, kita harus bongkar rumah kita atau pindah ke rumah lain. Kalau pindah berarti kita punya alamat baru. Alamat baru ini yang akan kita bicarakan. Sebagai manusia, kita bisa tinggal dengan alamat rumah di mana saja. Tapi sebagai manusia beriman, dalam membicarakannya tentang alamat baru sebagai bahan renungan kita, kita bukan mau bicara tentang rumah atau tempat tinggal kita, tapi kita mau membicarakan ciri dan gaya hidup kita sebagai orang beriman.
kita mau berbicara tentang gaya hidup sebagai orang yang telah dibaharui hidupnya melalui pengampunan dosa oleh Yesus. Sikap hidup yang harus meninggalkan ciri-ciri kemanusiaan yang lama, ciri-ciri dari gaya hidup manusia berdosa. Jadi alamat baru harus dipahami sebagai ciri atau gaya hidup manusia beriman yang dipenuhi oleh cinta kasih yang Allah karuniakan. Gaya hidup yang didasarkan pada firman Allah, bukan hidup sebagai manusia lama yang dikuasai dosa, hidup yang didasarkan pada kemauan kita sendiri untuk memuaskan diri. Saudara-saudara, bisakah kita meninggalkan alamat lama, pindah ke alamat baru? Bisakah kita mengubah gaya hidup orang yang cenderung mau memuaskan diri sendiri menjadi hidup yang diwarnai oleh cinta kasih? Harus bisa. Bukan dengan tenaga dan kekuatan kita sendiri, karena kehebatan kita. Bukan. Kita bisa karena berharap dan bersandar pada pertolongan Kristus, Sang Juru Selamat yang telah menjadikan kita manusia baru. Hanya sebagai manusia baru dengan pertolongan Kristus kita bisa hidup dengan alamat baru. Hidup dengan gaya yang diwarnai cinta kasih, yang meninggalkan sikap meremehkan sesama, yang cenderung cuek dengan keadaan di sekitar. Kita harus berjuang hidup di alamat baru, yaitu hidup dengan gaya yang membawa kedamaian dengan sesama. Saudara-saudaraku, tugas baru buat kita, berjuang hidup sesuai firman Allah. Karena itu, jika kita masih hidup dengan gaya lama, sebagai orang yang tinggal di alamat lama, mari pindahlah. Pindah dengan sadar ke hidup di alamat baru. Pindah melalui pertobatan, di mana dengan sadar dan sengaja kita tinggalkan alamat lama, yaitu hidup dengan gaya yang cenderung mengabaikan sesama. Tinggalkan alamat lama, tinggalkan hidup sebagai manusia berdosa, pindah ke alamat baru, hidup dengan sadar akan pengampunan dosa, dan dengan diwarnai rasa syukur upayakan melakukan yang baik, mengupayakan perkara-perkara yang didorong dan diwarnai oleh cinta kasih yang boleh menjadi berkat untuk sesama. Pindah ke alamat baru sebagai orang beriman dengan minta campur tangan Kristus. Untuk itu berdoalah, karena mustahil kita mampu pindah ke alamat baru dengan kekuatan kita sendiri. Jika ada yang sadar kita sudah berusaha tinggal di alamat baru, sudah berusaha hidup sesuai firman Allah,
Jangan membesarkan diri, tapi bersyukurlah dan tetap berdoa. Minta campur tangan Tuhan untuk memampukan kita tinggal di alamat baru. Sadari bahwa usaha tinggal dan menempati alamat baru terjadi bukan karena kehebatan kita, melainkan Kristus telah menolong kita. Kristus telah mati dan bangkit serta membangkitkan kita untuk pindah dari kehidupan lama ke kehidupan baru, menjadikan kita umatnya yang hidup di alamat baru. Inilah panggilan kita sebagai orang beriman, yaitu dengan sadar bersyukur dan berusaha setia hidup bersama Kristus di alamat baru dengan gaya baru yang penuh rasa kasih dan sukacita demi memuliakan Bapa di sorga. Biar semua orang yang bertemu dan bergaul dengan kita merasakan, mengalami, dan menyaksikan bahwa kita sudah pindah hidup ke alamat baru. Mau hidup di alamat baru? Hidup sesuai firman Allah yang memuliakan Allah dan menjadi berkat buat sesama? Semoga semua kita mau untuk hidup di alamat baru. Untuk itu saudara-saudara, sekali lagi berdoalah. Minta pada Allah hati yang rendah untuk menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa yang telah dibaharui oleh Kristus, yang dipanggil untuk berusaha hidup sesuai hidup yang dicontohkan Kristus. Dan setiap kita yang meminta, berharap, dan bersandar pada Kristus, pasti Kristus akan menolong kita, memampukan kita meninggalkan hidup lama dan hidup di alamat baru. Tuhan menolong kita untuk memahami lebih dalam. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, sumber segala kehidupan, yang telah membawa kami kepada kehidupan yang mengenal firman-Mu. Terima kasih untuk semua yang baik yang Kau telah karuniakan pada kami. Kami mau memasuki hidup hari ini bersama-Mu. Tolonglah kami untuk dengan sadar, dengan sepenuh hati, dengan sukacita, kami hidup bersama-Mu. Mampukan kami mengenal firman dan kehendak-Mu. Bapa, kami mau tinggal di alamat baru yang Engkau karuniakan. Mampukan kami hidup dengan peduli akan sesama kami. Bapa di dalam sorga, tolonglah kami di tengah keluarga masing-masing. Mampukan kami hidup di dalam kerukunan di tengah keluarga, sebagai suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara. Tolong untuk kami mampu hidup di dalam kerukunan yang boleh memuliakan nama Bapa, dan boleh kami menjadi berkat untuk sesama. Kami berdoa ya Bapa, buat begitu banyak keluarga yang hidup dengan berbagai kebutuhan. Kami berdoa
supaya di dalam kebutuhan apapun sebagai umat beriman kami datang dan mohon pertolongan-Mu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Tolonglah kami semua, mampukan kami mendapatkan jalan keluar untuk bekerja, dan Engkau beri kami rezeki yang mencukupi kebutuhan kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga-keluarga yang tidak mempunyai kerukunan di antara sesamanya. Tolonglah keluarga-keluarga yang retak. Damaikan mereka. Dekatkan mereka satu pada yang lain. Dekatkan mereka kepadamu. Kami berdoa Bapa, topanglah supaya kami boleh menjadi orang beriman yang tulus. Tolong supaya kami boleh mengharapkan kekuatan dan pertolongan-Mu dalam segala keadaan dan kebutuhan kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu, khususnya jemaat di Gading Indah. Tuhan kuduskan dan berkati. Biarlah jemaat-Mu di Gading Indah bertumbuh untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk lingkungan dan masyarakat di mana Engkau menempatkan kami. Bapa di sorga, tolonglah bangsa kami, tolong Pak Presiden bersama stafnya untuk boleh menyelesaikan tugas sebagai pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah bangsa kami bertumbuh di jalan-Mu. Kami berdoa, campur tanganlah kiranya dengan kami yang serba terbatas ini. Kami mau memasuki hari ini bersama-Mu. Kami mau menjalani hidup kami sebagai orang-orang yang tinggal di alamat baru. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Sempurnakanlah keberadaan kami buat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sampai di sini saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua supaya kita boleh sadar bahwa kita harus pindah dari alamat lama ke alamat baru untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Sampai ketemu di kesempatan lain.